Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kampus keberlanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama Nabila Kistin Firjani dengan NIM 140142135, Ratis Syalaisyah dengan NIM 140142114, dan yang terakhir Walidatun Nikmah dengan NIM 14014211029. Mengikuti perkembangan zaman waktu ini, seluruh negara berupaya buat melakukan keberlanjutan pada banyak sekali sektor. Pembangunan berkelanjutan adalah faktor krusial pada proses pembangunan suatu negara, terutama bagi negara berkembang. Pengertian kampus berkelanjutan 2. Kampus yang berkelanjutan telah menjadi isu yang mengglobal. The Stockholm Declaration tahun 1972 telah membuka mata dunia tentang adanya ketergantungan antar manusia dan lingkungan, sehingga memungkinkan beberapa cara untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep kampus berkelanjutan memperhatikan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komponen kampus berkelanjutan tersebut adalah setting and infrastructure, waste, water, transportation, energy and climate change, dan education. Macam-macam kampus keberlanjutan. Universitas Negeri Semarang melalui UPT Pengembangan Konservasi bekerja sama dengan UI Green Metric dan tim Solikam, Solusi Limbah Kampus, yang terdiri atas UNES, Telkom, Undip, Universitas Patimura, Unsia, dan ITS. Dalam rangka Disnatalis UNES ke-56 menyelenggarakan loka karya pengolahan limbah tanaman menjadi produk bernilai ekonomi. Pada kesempatan ini akan dipraktikkan pembuatan 2 produk, yaitu produk aksesoris dengan menggunakan bahan baku limbah tanaman dan resin, serta pembuatan bunga dan bros dari tulang daun. Produk-produk yang selama ini sudah dikembangkan dari limbah tanaman yaitu lukisan tulang daun, rangkaian bunga, gantungan kunci, kalung liontin, dan lain-lain. Pada video ini akan disampaikan cara membuat 2 produk yaitu pembuatan aksesoris menggunakan limbah dan resin serta pembuatan bunga dan bros tulang daun dari limbah tanaman. Berikut merupakan cara membuat produk aksesoris dengan menggunakan resin. Adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti resin, katalis, gelas takar, cetakan, timbangan digital, sendok pengaduk, gunting, dan lain-lain. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Membuat press flowers terlebih dahulu dengan cara siapkan daun dan bunga-bunga kecil yang sudah dipilih. Daun dan bunga-bunga kecil dipres menggunakan mic flower. Kemudian dipanaskan menggunakan microwave selama 30 detik hingga 1 menit. Cara membuat kalung dan gantungan kunci dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, takar dan campur resin dengan katalis perbandingan 3:1. Yang kedua, aduk campuran resin selama 6 menit. Yang ketiga, tuangkan resin ke dalam cetakan hingga separuhnya, tunggu hingga 1 jam. Yang keempat, letakkan press flower di atasnya, kemudian tuangkan resin kembali hingga penuh. Yang kelima, tunggu hingga resin mengering selama 24 jam.
Kebijakan nirkertas merupakan program meminimalisasi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki UNES, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi berbasis web, pengembangan penerbitan online, peningkatan sarana pendukung, dan pengembangannya. Salah satu indikator pilar sumber daya alam dan lingkungan adalah transportasi ramah lingkungan atau green transportation. UNES mengembangkan sistem transportasi internal untuk memandu penggunaan kendaraan, jalan, dan area parkir dalam rangka mendorong warga UNES menggunakan mode transportasi ramah lingkungan di lingkungan kampus. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Transportasi Internal Kampus UNES menjadi landasan implementasi transportasi berkelanjutan di lingkungan kampus UNES. Tujuan utama penerapan sistem transportasi hijau adalah mengurangi dan meminimalkan emisi di lingkungan kampus. Transportasi ramah lingkungan yang disediakan UNES meliputi sepeda listrik. Jumlah sepeda dan sepeda listrik yang tersedia saat ini mencapai lebih dari 300 unit. Shelter dan jalur khusus bagi pengendara sepeda dan sepeda listrik disediakan di beberapa lokasi. Lalu lintas sepeda, kendaraan ramah lingkungan, dan pejalan kaki di bahu jalan lebih diutamakan daripada kendaraan bermotor. Pejalan kaki di dalam kampus juga dapat memanfaatkan jalur yang nyaman dan aman yang menghubungkan satu gedung dengan gedung lainnya. Mobilitas penyandang disabilitas juga difasilitasi melalui jalur khusus. Transportasi ramah lingkungan lainnya adalah mobil listrik. Hingga saat ini, UNES memiliki mobil listrik sebanyak 5 unit berkapasitas 20 penumpang dan 5 unit berkapasitas 4 penumpang yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Transportasi internal UNES juga dijangkau transportasi umum, yaitu bus Rapid Transit Trans Semarang dan minibus feeder yang dilengkapi halte oleh pemerintah Kota Semarang.